Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwatul kiram al a'izza rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini di tempat yang Allah berkahi dan insya Allah di majelis yang Allah ridhoi ini kita hadir untuk meluangkan waktu menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan muslimah. Dan semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan dan stabil serta konsisten dalam menuntut ilmu karena kita diperintahkan Allah untuk beribadah dan ilmu adalah sebesar-besar ibadah. Menuntut ilmu adalah sebesar-besar ibadah. Allah taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Allah Rabbmu, pencipta kamu, penguasa alam semesta, pengatur alam semesta. Kita diperintahkan untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kita al-yakin, yaitu al-maut. Dan di antara ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah menuntut ilmu sebagai wasilah untuk memahami agama. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik guru terhadap kita umatnya, sebaik-baik nabi yang Allah utus di bumi ini, sebaik-baik suami kepada istri-istrinya, sebaik-baik pemimpin kepada rakyatnya, serta sebaik-baik hamba Allah yang mengabdi kepada Rabb-Nya. Para ikhwah yang saya muliakan, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita sebagai penasihat kepada sesama kaum muslimin, kepada teman-teman yang insya Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kita sebagai orang muslim. Ini adalah karunia yang terbesar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Huwa sammakumul muslimin." Dialah Allah yang telah menamai diri kalian dengan orang-orang muslim. Nah, kalau melihat kehidupan kita di dunia ini, kita ditugaskan dan diperintahkan Allah untuk beribadah. Seperti yang sudah kita singgung di awal, tugas kita adalah ibadah. Nah, ibadah yang fardu ain, ada ibadah itu bertingkat-tingkat ya. Dilihat dari sisi penekanannya atau bagaimana besarnya nilai dari ibadah itu. Atau dilihat dari sisi siapa yang diwajibkan. Ada ibadah yang hukumnya fardu ain, ada ibadah yang hukumnya fardu kifayah, ada ibadah yang hukumnya sunnah muakkadah, ada hukumnya sunnah biasa. Nah, ibadah-ibadah yang paling besar penekanannya dan tidak boleh dilalaikan oleh setiap muslim pun, yaitu ibadah yang
hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Dari kata ain. Ain itu artinya individu. Fardu. Fardu itu artinya kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Adapun ain itu artinya individu. Artinya kewajiban yang wajib ditunaikan oleh setiap individu. Contohnya adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, zakat, kemudian bersyahadat. Ya, itu namanya fardu ain. Contoh yang fardu kifayah, sholat jenazah, menuntut beberapa ilmu yang detail. Kemudian misalkan berjihad ketika dalam kondisi tidak darurat. Nah, itu ibadah yang fardu kifayah. Nah, sekarang sholat 5 waktu dan memahami kewajiban-kewajiban kita di antaranya adalah memahami Al-Quran, memahami hukum-hukum Islam, dan bisa menunaikan kewajiban Allah dengan sempurna, maka itu hukumnya adalah fardu ain. Dan ada kaidah mengatakan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak bisa kita tunaikan secara langsung kecuali harus melalui perantara, maka perantara itu menjadi wajib. Contoh Pak Irfan ketika mau sholat. Sholat itu kan wajib. Tapi ketika mau sholat, apakah kita langsung sholat ataukah harus berwudu dulu? Harus berwudu. Maka Pak Irfan berwudu wajib. Berwudu itu harus mencari air dulu. Harus berusaha dulu. Nah, berusaha mencari air hukumnya wajib. Begitu juga Pak Irfan mau sholat harus menutup aurat. Menutup aurat dengan baju busana. Maka kita berusaha untuk mendapatkan busana yang layak untuk menutup aurat, berarti itu hukumnya wajib. Begitu juga dengan sholat 5 waktu. Kita diperintahkan Allah untuk sholat, untuk membaca Al-Fatihah, rukun sholat. Dan kita tidak akan bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, kecuali dengan belajar tajwid. Maka belajar tajwid hukumnya menjadi wajib. Begitu juga kita belajar atau memahami Al-Quran. kita diwajibkan Allah untuk memahami hukum-hukum Islam, hukum sholat, hukum zakat, hukum puasa, hukum haji. Belum lagi hukum masalah tauhid, masalah perintah-perintah Allah berupa ya beramal soleh, dan juga banyak larangan-larangan Allah, larangan berbuat judi, berzina, makan riba, durhaka, dan hukum-hukum yang lain. Nah, sedangkan kitab suci kita dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berbahasa Arab. Kita tidak akan sanggup memahami hukum-hukum yang semuanya itu berbahasa Arab kalau kita tidak belajar bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab yang digunakan untuk memahami ajaran Islam secara mujmal atau secara global, ini hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Yajibu ala kulli muslimin ada'uha. Wajib atas setiap muslim menunaikannya. Artinya apa?
Jika dikerjakan, dia mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan, berdosa. Orang tidak ada yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu adalah fardu ain. Orang tidak ada yang berani mengingkari zakat, haji, hukumnya adalah fardu ain. Nah, fardu ain ini tidak akan bisa kita tunaikan tanpa membahas dan mempelajari bahasanya, yaitu bahasa Arab. Karena ketika kita sebagai seorang muslim tidak mau belajar hanya sekedar taklid, maka kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti apa-apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Jangan kita hanya ikut-ikutan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hanya sekedar menerima tanpa belajar. Kita ini orang muslim akan ditanya di hadapan Allah, ya. Kamu mengikuti ini, kamu berbuat seperti ini, mana hujahnya, mana dalilnya, mana alasannya? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, jangan kamu ikuti apa-apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Artinya kita baca Al-Qur'an hanya sekedar baca, alhamdulillah dapat pahala. Tapi ingat, kita juga punya kewajiban memahaminya. Jangan kita hanya sekedar langsung menerima tanpa kita mengetahui sumbernya atau dalilnya. Karena setiap pendengaran kita, penglihatan kita dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kaum muslimin dimanapun, sesibuk apapun, dan walaupun kita sudah usianya udah mungkin di atas usia kuliah atau usia produktif, tapi kita tetap wajib belajar. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita langsung paham. Tidak. Yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita berusaha dan belajar terus. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah, wa ma 'alaina illal balagh. Tidaklah kewajiban kita hanya menyampaikan. Dan tidaklah kewajiban kita menyambut ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan Allah untuk belajar. Allah Ta'ala berfirman apa? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah pantas setiap mukmin itu pergi ke medan perang. Ya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafaron min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahdharun. Surat At-Taubah ayat 122. Kalau yang mau lihat silahkan. Tidaklah layak semua kaum muslimin itu pergi ke medan jihad. Kita tahu jihad itu hukumnya kalau sudah berhadapan dengan musuh, atau kalau diperintahkan oleh pemimpin, atau kalau kita diserang, maka hukumnya menjadi fardu ain. Tapi kalau kita membela diri dalam arti menyerang orang lain atau menyerang musuh, itu namanya jihad tolab, jihad menyerang. Nah, kalau jihad tolab itu fardu kifayah. Tapi kalau jihad difa, jihad membela diri, itu fardu ain. Di dalam ayat ini atau bahasa 122 ini Allah berfirman, tidaklah pantas setiap kaum muslimin pergi ke medan jihad. Artinya jangan semua. Hendaklah ada beberapa kelompok yang mereka menuntut ilmu. Mereka mendalami ilmu. Udah ketemu ayatnya, Pak? At-Taubah 122. Pak Ilyas sudah ketemu? Pak Abdul? Baca artinya Pak Abdul?
Mm-mm. Mm-mm. Menuntut ilmu. Terus, iya, betul. Ini keutamaan yang luar biasa, Pak. Menuntut ilmu itu disamakan selevel dengan jihad. Masa sih kita nggak mau jihad? Jihad itu puncaknya ajaran Islam, ya kan? Rasulullah bersabda apa? Rasul amril Islam wa amuduhus shalah wa dirwatu sanamihil jihad. Pokok segala urusan itu Islam. Tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad. Sekarang kita belum belum diperintahkan untuk berperang. Waalaikumsalam. Sekarang keadaannya jihadnya bukan jihad mengangkat senjata, menenteng tombak, pedang, naik kuda, kemudian kita bertempur di medan perang. Ya memang itu wajib, tapi Allah Subhanahu wa taala menyamakan jihad itu mengangkat senjata, menenteng tombak, sabetan pedang yang resikonya adalah mati, resikonya adalah nyawa, disamakan dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu mempelajari urusan agama. Yang dikorbankan adalah apa kalau menuntut ilmu yang dikorbankan? Waktu. Nah, dulu para sahabat korban apa? Nyawa. Banyak para sahabat itu meninggal dunia ketika perang. Contoh, kakaknya Khalid bin Walid, Walid. Adiknya kakaknya Umar bin Khattab, Zaid bin Khattab. Salim Maula Abi Hudzaifah, Yasir. Itu terbunuh di medan jihad. Ammar. Kemudian ya Hamzah dan para sahabat yang lain. Mereka ilmunya matang, kemudian berjihad, meninggal di medan jihad. Disaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah sekarang kita disuruh mengorbankan apa? Waktu. Apalagi? Tenaga. Tenaga tapi nggak terlalu ya. Pikiran. Dulu para sahabat memiliki keistimewaan dan keahlian masing-masing. Ada yang ahli perang, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab. Ada yang ahli syair, Hasan bin Sabit. Ada yang ahli ilmu, Muad bin Jabal. Nah, apa kita tidak mau memiliki track record ya seperti salah satu dari sahabat lah, Muad bin Jabal. Muad bin Jabal dalam urusan perang nggak terkenal. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? A'lamu ummati bil halali wal haram Muad. Umatku yang sahabatku atau umatku yang paling tahu halal haram adalah Muad bin Jabal. Karena keilmuannya. Padahal Muad bin Jabal ini masih muda. Ketika Rasulullah mengutusnya ke Yaman, usianya baru 30 tahun. Dan dulu para sahabat itu sudah tua-tua. Mungkin ada yang merasa sudah tua. Tua itu di atas 40 ya. Kalau 40 ke bawah masih muda. Masih rojul gitu kan. Masih syabab. Masih pemuda. Tua 50. Nah, dulu saya tanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berjihad di mana? Di Madinah. Perang apa? Perang pertama yang diikuti yang sangat besar perang apa? Badar. Perang Badar itu tahun pertama Hijriyah. Rasulullah usianya berapa? Saya tanya, Rasulullah diangkat jadi Rasul berapa?
40. Berdakwah di Mekah berapa tahun? 13. 40 tambah 13 berapa? 53. Berarti pindah ke Madinah umur berapa? 53. Perang tahun pertama Hijriah atau tahun kedua. Berarti Rasulullah umurnya saat itu berapa? 54. Bayangkan, Rasulullah umur 54 perang Badar. Di sini ada yang 54. Seusia antum Rasulullah perang Badar. Kemudian Rasulullah perang terakhir perang Tabuk tahun 9 Hijriah. 4 tahun sebelum Rasulullah wafat. Beliau perang. Beliau meninggal umur berapa? 63. 63 dikurangin 4, 59. Masih perang. Bayangkan, 59 tahun masih perang. Pergi untuk menyerang. Bukan bertahan, menyerang. Di daerah Tabuk. Naik kuda. Subhanallah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling utama, penduduk surga yang paling awal ngetuk pintu surga. Umur 59 tahun masih berjihad dengan harta, nyawa, tenaga, pikiran. Bahkan sampai para sahabat nggak punya perbekalan, ada yang jalan kaki, nggak punya senjata, ada yang pakai pisau dapur demi untuk menegakkan Islam. Nggak punya tameng, nggak punya helm pelindung, baju besi, nekat. Udah pokoknya saya mau ke jihad. Itu dulu para sahabat mengorbankan tenaga, nyawa, pikiran, harta. Setelah Islam tegak, apalagi zaman sekarang, kita tidak dituntut seperti Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita cuma diperintahkan untuk menuntut ilmu. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, mengingatkan kita. Bapak pernah melihat bulan di tanggal 15? 15 Hijriah ya, bukan 15 nasional. Full moon, bulan purnama. Beliau pernah menunjuk bulan dan membandingkan dengan bintang. Al-alim, masalul alim 'alal 'abid kamasalil qamari lailatal badri kasairil kawakib. Permisalan seorang alim, seorang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu, walaupun dia rajin ibadah tapi nggak berilmu, keutamanya seperti bulan purnama yang sangat terang, ya cahayanya menyinari bumi dibandingkan dengan bintang kecil yang berkelip, bintang yang jauh berkelip-kelip. Itulah perumpamaan ahli ilmu, orang yang berilmu. Gak mesti harus dia seorang ustadz, enggak. Yang dia berilmu tentang salah satu dari cabang-cabang ilmu. Di antaranya adalah bahasa Arab. Kemudian, kalau kita urusan dunia saja, Pak. Misalkan Bapak melamar ke suatu perusahaan. Pasti ditanya tentang latar belakang pendidikan atau keahliannya apa? Keahliannya apa, Bapak? Oh, saya keahliannya manajemen, saya akuntansi, saya ini. Itu baru mau masuk perusahaan. Lah bagaimana kita mau masuk surga? Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dulu di dunia melaksanakan kewajiban-kewajiban apa? Dan dasarnya apa? Apakah hanya ikut-ikutan atau memang benar-benar punya landasan hukum? Kalau kita tidak mau belajar bahasa Arab, ibarat kata kita ini seperti seperti di dalam Al-Quran itu orang yang hanya ikut-ikutan tapi nggak tahu isinya, seperti keledai membawa tumpukan kitab. Coba baca surat Al-Jumu'ah. Baca artinya, Pak. Ayat ayat 3 ya.
Masalul ladzina hamilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Ayo Pak Ampera, buka permisalan Pak Samsu udah ketemu kayaknya. Ayo Pak Samsu. Ya. Tadi dulu. Berarti ayat 2 kayaknya. Bukan ya? Yang masalul ladzina humilut taurat. 5. Ayo Pak Samsu. Perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat dan mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya adalah seperti keledai dan dua kitab-kitab tebal. Sangat perumpamaan kaum yang mengerjakan sehat dan Iya, bayangkan Pak, perumpamaan orang-orang yang diberi kitab. Kita sekarang diberi apa? Al-Quran kan? Kita punya Al-Quran. Kemudian tidak membawanya atau tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkannya jangan difahami hanya mengamalkan isinya, enggak. Tidak memahami isinya juga itu namanya tidak mengamalkannya. Seperti keledai yang bawa buku-buku besar. Keledai nggak paham, Mbak. Nah, kita manusia makhluk yang paling cerdas. Sampai-sampai Allah SWT memuliakan kita di atas makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam. Saya tanya Pak, kemuliaan manusia karena apa? Harta, apa kedudukan, apa karena apa? Pikiran, apa karena apa? Ilmu. Kenapa malaikat disuruh sujud sama Adam? Kenapa Pak? Ilmunya Nabi Adam, Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman apa? Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Kami ajarkan nama-nama kepada Adam. Nama-nama semua. Nah, karena Nabi Adam berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh teman-teman, ikhwan, kita berjihadnya itu semampu kita memang. Tapi ingat, jihad yang ringan saja kita nggak mampu, apalagi jihad yang besar nanti. Jihad yang besar tadi apa? Mengangkat senjata. Mengorbankan nyawa, waktu, tenaga, bahkan meninggalkan rumah, bahkan istri, anak, kelezatan dunia ditinggalkan demi untuk menegakkan dinullah. Nah, sekarang kita kayaknya ninggalin istri paling cuma 2 jam. Ya enggak? Istriku, saya mau nuntut ilmu. Ya Mas, hati-hati. 2 jam. Habis itu ntar pulang lagi. Kayaknya nggak ada nuntut ilmu meninggal dunia gitu kecuali memang Allah takdirkan meninggal dunia. Tapi kalau dulu perang, pesannya sama istrinya apa? Istriku, doakan aku supaya mati syahid. Itu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang, ya doanya kan supaya kita bisa memahami. Kalau jihad yang besar saja kalau jihad yang ringan maksudnya apa? Ini kita hadir di majelis ilmu itu jihad ringan sebenarnya. Hanya meluangkan waktu 2 jam. Habis itu kita ketemu lagi dengan keluarga insya Allah. Kalau jihad yang ringan ini saja kita masih kurang semangat, males, atau kurang tergerak hati kita dan sepertinya masih menganggap sebelah mata. Apalagi nanti jihad yang besar. Maka mari saya mengajak kepada saya pribadi dan kepada ya rekan-rekan semua, Pak Ampera, Pak Irfan, Pak Samsu, Pak Edi, Pak Ilyas, Pak Arif, Pak Abdul, Yusuf, Pak Daryanto, Pak Danang, Pak siapa lagi yang nggak hadir? Pak Petra, Pak Budi, Pak Mul, Pak siapa lagi? Yang biasa di situ siapa? Pak Erwin, siapa lagi yang sebelah sana? Yang Edi, Pak Edi juga ya? Pak Ari, Pak Satrio, pokoknya semua yang mungkin saya lupa. Jihad menuntut ilmu itu bukan untuk keuntungan
kita semata di dunia, tapi untuk sebagai bekal di akhirat. Sebagai bekal di akhirat, Pak. Ya, jadi jangan beranggapan bahasa Arab itu susah, bahasa Arab itu banyak kaidah, atau mungkin saya udah lemot gitu, atau mungkin saya udah banyak pikiran. Nggak ada, Pak, nggak ada. Eh, Hal-hal yang menakutkan itu sebenarnya nggak ada. Itu cuman halu kalau kata orang sekarang, halu. Sebenarnya nggak ada kata-kata bahasa Arab itu serem. Saya tanya, Pak, yang menurunkan Al-Quran siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkinkah Allah Subhanahu Wa Taala membebani seseorang di luar kemampuannya? Nggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Kita pasti mampu, Pak. Pasti mampu. Cuman kita harus membuktikan usaha dulu. Sebagaimana kita mampu untuk mencari uang, kita mampu untuk pergi ke tempat yang jauh, ke gunung, kita mampu memahami komputer, memahami tentang kimia, memahami tentang ilmu-ilmu keduniawian. Apalagi ini bahasa Arab, bahasa orang paling mulia di dunia siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, cukuplah kita sebagai seorang muslim itu ya iri dengan orang-orang yang bersemangat untuk ya mengorbankan hartanya dan jiwanya, dan mereka telah mendapatkan predikat syuhada. Tapi kita ya untuk saat ini predikat syuhada kita itu adalah menuntut ilmu. Ya, kita sebagai syuhada yang menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Ya, kita akan lanjutkan pelajaran. Kita ulang dari halaman 28 atau 29. Kita ya bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada pelajaran yang kelima ini kita belajar tentang mudhaf ilaih. Silakan lihat ke papan. Ayo. Kita sudah menjelaskan tentang kaidah yang disebut dengan mudhaf ilaih. Kita baca ya. Adhifil kalimatal ula. Ayo. Adhifil kalimatal ula. Ila tsaniyati. Aslinya dia sukun, Pak, adhif. Tapi sukun ketemu sukun nggak bisa. Adhifil kalimatal ula ila tsaniyati. Ayo bareng. Adhifil kalimatal ula ila tsaniyati. Sandarkan kata yang pertama. Sandarkan kata yang pertama ke yang kedua. Ke yang kedua. Sini ada dua kata, Pak. Contoh, kitabun. Buku. Muhammadun. Muhammad. Kita disuruh menyandarkan kata yang pertama yaitu kitab. Kata yang kedua itu Muhammad. Saya tanya, kitab manusia apa benda apa? Benda. Disadarkan ke siapa? Muhammad apa? Berarti benda disadarkan ke orang. Nah, ketika kita menyadarkan, sebelum kita sadarkan kan pematain. Kitabun. Muhammadun. Nah, ketika nanti kita sadarkan, Pak, suatu proses itu pasti ada perubahan. Betul? Misalkan kita mau bikin, misalkan dari
Kita pakai analogi aja ya. Misalkan Bapak mau bikin roti, terdiri dari gula, kemudian dan air. Nah, ketika gula digabung dengan gandum, akan berubah kan? Akan berubah. Begitu juga proses ini, Pak. Yang tadinya dhamma tain berubah jadi dhamma saja. Yang kedua, kata yang kedua yang tadi Muhammadun berubah, Pak, jadi Muhammad. Maka ini kaidah pertama bahwa jika dua kata digabung atau disandarkan menjadi suatu kata, satu kata, maka akan berubah bentuk harokat. Yang tadinya tanwin menjadi tidak tanwin. Yang lebih ekstrim perubahan kata yang kedua. Bukan hanya berubah tanwinnya, tapi juga berubah harokatnya. Yang tadinya dhammatain menjadi kasrah. Nah, kata yang pertama disebut apa? Mudhaf. Nah, kata yang kedua disebut apa? Mudhaf ilaih. Ayo, Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Tadinya dua kata. Tadinya dua kata. Kedua, ada dua kata kan, buku sama Muhammad. Misalkan. Ketika disandarkan, kira-kira yang kita maksud itu bukunya atau Muhammadnya? Kalau sudah disandarkan, bukunya Muhammad, punya berarti kan? Nah, itulah yang disebut dengan dhamma. Misalkan Pak Ampera punya apa, Pak? Kopi. Gelas. Gelas bahasa Arabnya apa? Ubun. Pak Ampera punya gelas. Tapi kita pisah dulu sama Pak Ampera, Abu Ani. Ampera. Kitabu Ampera. Mana gelasnya Ampera. Berarti gelas nanti disandarkan ke Ampera. Ayo, Kubu Ampera. Kubu Ampera. Gelasnya Pak Ampera. Gelasnya Pak Ampera. Pak Trianto. Kopi. Tidak pernah bisa beli kopi. Kopi bahasa Arabnya apa? Ayo. Tadinya kopi disandarkan ke Pak Daryanto. Kohwatu Daryanto. Ayo. Kohwatu Daryanto. Ini namanya penyandaran. Aslinya kohwatun. Ketika disandarkan, tanwinya hilang. Kohwatun. Padahal punya apa? Karena disebut pulpen. Pulpen bacaannya apa? Kolapun. Dana. Itu bagus. Kolamun, aslinya kan kolamun sama dana. Ketika disandarkan kolamunnya jadi kolamun. Kolamudana. Kolamudana. Kayak gitu ya. Ini penyandaran benda ke orang. Kan kita sudah jelaskan penyandaran itu banyak. Orang ke orang, benda ke orang,
benda ke benda, benda ke waktu ke waktu, ibadah ke ibadah. Pak Yusuf punya apa? Tas bahasa Arabnya apa? Akibatun. Akibatun Yusuf. Nah, tas itu bahasa Arabnya apa? Akibatun. Yusuf. Kalau disadarkan yang berubah apanya? Tun menjadi tu. Yusufu menjadi. Nah, ini di sini kaidahnya beda, Pak. Jadi kita doa. Pak, supaya Bapak paham. Pak Evan, Bapak punya apa? Hati. Yang Bapak maksud telepon apa P? P Jawa. Irfan. Sebelum digabung dua kata Jawalun sama Irfan. Ketika disadarkan Irfan Jawalun menjadi Jawalu, Irfanun menjadi Irfan. Apa patah? Sedangkan ini kasroh ya nggak apa-apa. Kaidahnya belum kita bahas. Abdul, Bapak punya apa? Sepeda. Bahasa Arab sepedanya apa? Daroj. Nama Bapak Pak Abdullah atau Pak Abdul Salam? Apa yang tadinya kan Darajatun sama Abdullah, Abdul Khalid. Nah, di sini ada 3 perubahan. Ada 2 perubahan. Ayo, Darajatun. Abdul Khalid. Kan ada 3 kata. Darajatun, Abdul, Khalid, ya kan? Kalau ada 3 kata berarti perubahannya. Yang pertama Darajatun menjadi Darajatun. Itu Abdu menjadi Abdu. Karena aslinya begini, Pak. Aslinya dia kalau nggak disadarkan kan Abdin. Sama ini kita Muhammadin kan, ini Darajat Abdin. Tapi karena Abdin ini juga diidofakan lagi ke Al-Khalid, katanya hilang lagi. Ini kaidahnya juga salah ya. Sekarang Pak Arif punya apa? Pulpen udah ada. Ya. Istri deh. Istri bahasanya apa? Jauh. Pak Arif. Aslinya Zaujatun sama Arifun. Perhatikan di sini. Sebelum kita idofahkan, kita tetap tanwin. Zaujatun, tetap Zaujatun. Arif. Jawalun. Ini semuanya Pak, tadinya tanwin semua. Qolamun, akibatun, jawalun, darajatun, zaujatun. Tapi setelah diidofahkan, tanwinnya hilang. Qolamu dan dana, akibatun Yusuf, jawalun Arifan, darajat Arifan. Itu juga Pak Arif. Zaujatun menjadi Zaujatun. Arifun menjadi Arif. Karena ada dari bahasa Arab, Pak. Karena Abasun. Karena dari bahasa Arab. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim mustaq. Yang Arafah yang arifu arif, orang yang tahu. Jadi Bapak tuh artinya orang yang tahu. Arif itu artinya orang yang tahu. Tapi dalam bahasa Indonesia arif dan bijaksana. Tahu dan bijaksana. Hubungannya apa aja namanya bijaksana? Ya, artinya orangnya tahu Penyandaran sesuatu kemudian dia menyikapinya bijaksana. Pak Ilyas,
Komisun. Pak Ilyas, beliau nama Nabi. Komisun. Ya. Yes. Kalau Bapak nama Nabi itu sebenarnya Aliasa. Tapi kalau Bapak mau pakai bahasa Indonesia ya Ilyas. Sih. Kalau dalam Al-Quran Aliasaan. Aliasa. Ada Ilyas. Ada sebenarnya. Bapak nama Nabi apa nama sendiri? Yasin. Komisun menjadi komisus. Bajunya. Oke. Pak Edi punya apa? Kang Mustafa. Oh beliau punya franchise. Iya. Apa namanya? Kang Mustafa. Tentang bahasa Arabnya apa? Punya Mustafa kan? Mustafa tentang. Oh gitu. Mustafa gitu. Mustafa itu artinya pilihan. Kan Nabi kita Nabi yang Al-Mustafa, Nabi pilihan ya. Kan ada pertanyaannya. Ya Rabbi bin Mustafa. Ya Allah dengan sebab Mustafa ini, maksudnya dengan sebab Nabi Muhammad. Tapi yang pilihan. Ini ikan aja kan? Ikan sama kun. Edi. Jadi sama kun sama Edi. Ikannya Pak Edi. Maka sama kun menjadi samaku. Pak Samsu punya apa? Ya, Meja. Meja bahasa Arabnya apa? Maktabu. Syamsu. Alam ya. Syamsu alam. Mejanya Pak Syamsu alam. Berarti Maktabu Syamsi alamin. Ingat kalau tiga kata yang ini kasroh, ini kasroh. Jadi gitu. Nah ini namanya mudhaf ilaih. Paham? Sekarang tugas kita adalah menyandarkan yang bawah. Gak usah dituliskan jadi lama. Pak Bera, baca kemudian isi. Kolamun hamidun. Jadi kolamu hamidin. Terus, depan. Ayo, no, bawahnya Pak Irfan. Baitun Abbasun. Menjadi Baitu Abbas. artinya? Tadi Pak Ampera artinya apa? Nurben Hamid. Rupanya Abbas. Betul. Pak Syamsu Fatun Aliyin. menjadi Rupatu Aliyin. artinya? Tamatnya Ali. Betul. Pak Edi. Daktarun Sa'idun. Daktarun Sa'idin. Betul. Artinya? Sa'id. Betul. Pak Ilyas. Nasirun. Apa artinya? Betul. Pak Abdul. Komisul Amarut. Isu Amar. Apa artinya? Bajunya Ammar. Yusuf menjadi bagus. Yang sekarang yang selanjutnya yang sebelah kiri itu ada alif lamnya. Perhatikan di sini. Ini kan kata yang kedua tidak ada alif lam. Sekarang yang sebelah kiri kata yang kedua ada. Berarti konsekuensinya adalah tidak kasrotain, tapi kasroh saja. Ayo, maktabun. Maktabun. Sama al-mudarrisu. Al-Mudarrisu. Maktabun apa? Meja. Al-mudarrisu guru. Meja dan
atau meja dan Pak Guru. Kemudian kita sadarkan mejanya Pak Guru. Jadi apa? Maktabul darsi. Apa artinya? Mejanya. Pada dasar tahun al-baitu. Menjadi alif lamnya dibaca miftahul. Ya, jadi kalau ada alif lamnya dibaca. Tinggal alif lamnya itu syamsiah apa? Qamariyah. Kalau syamsiah berarti langsung ke huruf setelahnya. Ditash. Padana? Kanun al-najiru. Ini alif lam syamsiah apa qamariyah? Syamsiah berarti langsung ke ta. Kanun al-najiru. Ya, menjadi Kanun tajiri. bagus. Artinya Tokonya pedagang. tokonya pedagang. Pak Arif. Iya, menjadi iya, apa artinya? Insinyur. Bagus. Sekarang dari Pak Arif. Ismun waladu. Ismun sama al waladu. Ismun al-waladu. Ya. Itu belum digandeng, belum diidhofahkan. Ismun waladi. Bagus. Apa artinya? Nama anak kecil itu. Mana kecil? Iya. Pak Danang. Kitabun Allah. Allahu. Ya, sebelum diidhofahkan Allahu. Setelah diidhofahkan Kitabullahi. iya, menjadi kitabullahi. Artinya Kitab Allah. kitab Allah atau kitab dari Allah. Apa dari itu? Itu Tobi. Iya, Tobi. Tobibi. Yang panjang B-nya. Bintut Tobibi. Apa artinya? Bintu apa bintu? Putri. Atau bibi apa? Dokter. Pak Yusuf. Apa artinya? Kunci mobil. Barakallahu fiik. Naam. Inilah mudhaf ilaih. Sekarang kita lanjut. Salah satu. Ketiga ya. Iqra waktub. Iqra waktub. Ma'a dhabti awakhiril kalimati. Awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Dengan meletakkan, memberi harakat. Dengan memberi harakat Pada akhir-akhir kata. Untuk perintah-perintah ini kalau kita cara membacanya apa? Kaidahnya kita bahas. Ayo, iqra. Waktu. Ma'ad. Dhabti. Awakhir. Kalimat. Kita kan belum paham banget kenapa apa-apa. Kita yang baca, kemudian paham isi kaidah. Pertama tadi yang Yusuf. Pak Abdul, sekarang ini Bapak lihat dulu kira-kira ini apa. Ini sudah didoakan loh Pak. Berarti nanti sudah berubah yang belakang. Dan tanwinnya pun sudah. Ayo. Babul 41. Bagus. Babul, ayo bareng-bareng. Babul madrasati. Babul madrasati. Bayas. Imarul Rojul. Alif lam apa ini? Komanya berarti berarti langsung ke roh. Artinya menandai orang itu. Ya. Baik. Baitu hamid. Betul,
Artinya bagus. Pak Samsul. Saya Rasul Saya Rasul kiri. betul. Apa artinya? Mobilnya Sholat. Betul. Pak Arfan. Bilu Ammar. Apa artinya? Tangannya Ammar. Betul. Kamera. Ismul Tolibi. Ya. Apa artinya? Siswa. Siswa. Komoditi. Kamera lagi. Baitullah. Baitullah. Ya. Masih apa? Apa? Kitab Illahi. Betul. Ingat kenapa jadi bi? Karena ada bi. Jar. Nah, ujar kan? Ingat? Tapi Pak Syamsul. Baitil Darwisi. Betul. Kenapa baiti jadi kasroh? Karena ada huruf jar. Betul. Apa artinya Pak? Dari rumah kepala sekolah. Pak Guru. Kepala guru. Ya. Pak Edi. Alal maktabil Nah, ini nggak ada dalamnya ini. ala maktabi Maktabil. ala kamil kiri Artinya. as daru. Nah, Kalau sekolah. Nah, di sini kita udah ditambahi awal pemasukan huruf jar. Kita pada pelajaran awal itu kita belajar huruf jar. Suatu isim yang diawali dengan huruf jar, maka isim itu menjadi majrur. Tandanya dengan apa? Kasroh. Aslinya kan baitu. Nah, ketika ada min itu kan huruf jar, maka baitu dari baiti. Min baiti. Sama ini Pak. Kalau kita tambahin min lagi di depan bab, jadi apa? Min babi, gitu ya. Kita lanjut. Ayo, iqra. Oh ya, arba'atun. Iqra. Bacalah. Iya, ikuti dulu. Wahidun. Aina baitul mudarrisi. Aina baitul mudarrisi. Iya. Kalau aina itu tidak untuk wilayah. Aina itu kan pertanyaan. Aina itu artinya di mana. Maka ingat-ingat kalau depannya ada kata-kata pertanyaan, maka bukan untuk wilayah. Maka kembali ke awal, baitunya dhamma. Ingat-ingat para ikhwah, suatu kata kalau di depan atau di tengah tapi diawali dengan huruf pertanyaan, maka isim yang di depan itu atau di tengah itu tidak terpengaruh dengan aina. Aina itu kan di depan. Berarti enggak Pak, tidak selalu betul-betul kita. Tinggal kita paham artinya. Aina apa artinya aina? Mana? Baitu al-mudarris. Berarti mana mutu-mutu nilainya? Guru. Berarti inilah mutu-mutu nilai. Berarti aina baitul darris. Huwa ba'idun. Ayo. Huwa ba'idun. Kita sudah belajar tentang huwa rumahum. Betul? Ada PR nggak sih kemarin Pak? Ada. Apa tuh? Itu hasil huwa rumahum ya. Iya. Nah, huwa di sini untuk kata ganti siapa Pak? Dia atau benda mudah Pak. Bisa untuk manusia, bisa untuk benda Pak. Huwa itu. Ini yang ditanyain apa Pak? Rumah. Rumah itu mudzakkar atau muannats? Satu apa dua? Satu. Maka boleh pakai kata ganti atau berpikir dengan dua kembali mana? Bukan terpaku. Karena yang ditanyain adalah
Rumah, bukan gurunya, tapi rumah gurunya. Ini namanya domi. Ayo kita bareng-bareng. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Siapa yang belum hafal? Belum. Hari ini harus hafal. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Depannya hu. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Yang bawah hi hu. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Bawahnya an. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Bawahnya fi huma tunna. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Kalau satu laki-laki apa? Huwa. Dia satu laki-laki. Huwa. Mereka dua laki-laki. Huwa. Mereka laki-laki banyak. Hum. Dia satu perempuan. Iya. Mereka dua perempuan. Huma. Mereka banyak perempuan. Hunna. Kamu satu laki-laki. Anta. Kalian dua laki-laki. Antuma. Kalian banyak laki-laki. Antum. Kamu satu perempuan. Anti. Kalian dua perempuan. Antuma. Kalian banyak perempuan. Antunna. Saya laki-laki dan perempuan. Anta. Nah, kami laki-laki dan perempuan. Nah. Kamera, ya. Jangan lihat. Saya kasih lagi semua. Huwa huma hum. Hiya huma hum. Anta anti antuma antunna. Ana Bos. Apa? Huma huma. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Kalian tuh. huwa huma hum. Hiya huma hunna. Tas. Pada Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. bagus. Ana nahnu. So. Betul. Ya, bukan. Yes. Wa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Bagus, Pak Edi. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Arif. Huwa huma hum. Huma anti Bagus. Nah, sekarang Pak Samsul. Siap, silakan. huma. Ya Ma. ya huma hunna. Bagus. Anta antuma antum. Bagus. Antuma. Anti antuma ana nahnu. Bagus. Barakallah. Ingat Pak, belakang kalau yang tengah belakangnya mak semua. Bunga. Kalau yang ini belakangnya kalau laki-laki mim,
Kalau yang perempuan nun. Hum, hunna, tum, tunna. Kalau yang ini wau sama ya. Kalau ana nahnu ini bisa untuk kedua. Saya tergantung yang ngomong. Ini namanya domir. Nah, domir ini Pak, kata ganti untuk orang. Pertama kata ganti untuk Allah. Kul, wallah, ya kan? Jauh. Jauh. Tidak dulu mana? Dengan tambut. Ya Allah ya Rabb. Coba. Iya. Pakistan. Wah, lebih jauh dari Anda. Iya, mendekati Anda ya. Jadi Allah pakai huwa juga. Kul huwa Allah. Huwa di situ kembali pada Allah. Bisa juga kembali ke Rasulullah. Bisa juga pokoknya bisa kembali ke Allah sang pencipta, bisa kembali ke manusia, bisa kembali ke benda. Contoh bisa juga kembali ke binatang. Wa asadun. Tapi jarang. Nah, contoh kembali ke benda, rumah. Kembali ke benda, rumah. Huwa ba'idun. Ayo. Huwa ba'idun. Bisa kembali ke rumah. Bisa kembali ke pulpen juga bisa. Gimana pulpennya? Wa ilal maktab. Bisa kembali ke pulpen. Ini khusus untuk untuk laki-laki. Ya, jadi ini namanya domir. Nah, maaf, ini tadi kalau ada yang belum tahu, ini ke 14 domir ini namanya domir apa? Siapa yang masih ingat? Rofa, un, faksi. Ada namanya Pak. Ada namanya. Teori-teori itu ada namanya. Tapi Bapak nggak tahu namanya nggak apa-apa. Tapi yang penting tahu itunya, tahu namanya, tahu jenis-jenisnya. Ya, isnani. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Saya tanya Pak, yang mudhof ilaih yang mana? Kitabullah. Berarti Al-Qur'anunya bukan mudhof ilaih. Jadi nanti Bapak kalau melihat suatu kalimat ini kata gabungan atau mudhof ilaih apa bukan? Al-Qur'anu kitabul. Jadi makanya nanti karena Al-Qur'anu itu bukan mudhof ilaih, maka tidak mempengaruhi kitabu. Kitabu tetap dhammah. Jangan Al-Qur'anu kitabi, enggak. Karena yang mudhof ilaih kitabullahinya, Pak. Bukan Al-Qur'anunya. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Al-Quran adalah kitab Allah. Iya. Kemudian yang ketiga, saya mau ada yang ya berusaha dulu ya. Tadi nyampe siapa? Pak Herman. Sekarang saya minta baca nomor 3, 4, 5, 6. Silakan coba dulu. Kalau salah nanti saya benerin. Pak siapa? Pak Abdul. Apa yang terakhir? Pak Abdul. Habis Pak Abdul. Iya. Itu sekarang baca nomor 3. Tuh. Baitullah. Tuh. Untuk pilihannya yang mana saya tanya? Kalau untuk itu enggak. Untuk pilihannya
Mudofnya itu Untuk pilihannya berarti Baitullah. Apa artinya? Rumahnya. Berarti baitu tetap baitu, tidak baiti. Karena ini bukan mudof depannya, Pak. Kita tentukan mana mudof pilihannya. Supaya kita nanti nggak keliru harapan. Ya. Al-Ka'batu Baitullahi. Ayo. Ka'bah adalah rumah Allah. Berarti kan mudah pilihannya adalah rumah Allah. Baitullah, bukan Al-Ka'batunya, bukan. Kita sekarang sedang menjelaskan atau menerangkan tentang Ka'bah. Ka'bah itu apa sih? Al-Ka'batu Baitullah. Ka'bah itu ya, jadi ini kita sekarang sedang di tes mana yang untuk ya, pemahaman juga penting ya. Jadi supaya kita memahami mana yang baik, nanti harapannya akan Pak Edi empat Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. ya. Untuk pilihannya yang mana? Ya. Kenapa ini kasroh? Ini namanya kalimat sisipan, Pak. Kalimat doa sisipan. Ini bukan kalimat sendiri. Ini kalimat sisipan. Muhammad sallallahu alaihi. Saya tanya, Pak, untuk pilihannya yang mana? Untuknya Rasulullah. Berarti ini tidak terpengaruh dengan yang pertama. Berarti kembali ke hukum asal. Rasul du. Tadi kan Pak ini baca Rasuli. Sedangkan ini kan nggak ada mudofnya di depan. Nah, maka ingat Pak, kalau suatu kata tidak terpengaruh oleh yang depan, maka dia tetap lemah. Kecuali dia terpengaruh oleh yang depan. Contoh Allah. Kenapa Allah kasroh? Allah kasroh kenapa? Karena terpengaruh oleh contoh Rasul. Ini kan sebagai penjelas, Pak. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, Ka'bah adalah rumah Allah. Subjeknya mana, Pak? Ka'bah. Predikatnya mana? Allah. Sekarang kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, atau nggak usah pakai adalah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia, Pak, Muhammad sebagai apa? Subjek. Sallallahu alaihi wasallam sebagai sisipan. Kalau subjek butuh predikat. Predikatnya mana? Allah. Nah, makanya Pak, Rasulullah tetap Rasul dan Rasul. Bagus. Nomor 5. Nah, ini udah ada kata kerja. Roja. Mengambil extended. Biasa extended. Whiteboard biasa. Ini rumah ini. Nah, di sini ada kata tambahan baru, Pak. Karena belum ini kita tulis sendiri. Project. Ini namanya fiil. Betul fiil? Nah, kalau yang ini sudah kita pelajari.
Kira-kira apa nih? Teman dulu. Pak Syamsu. Hotel dan Masya Allah. Ayo, ikuti. Kharaja Nasrisu min murfatil bidiri. Masya Allah. Ini kita belum pelajari, tapi kita akan bahas. Kharaja artinya keluar. Kalau dalam bahasa kita ada perbuatan, ada pelaku. Yang melakukan pekerjaan disebut pelaku. Nah, dalam bahasa Arab ada juga fiil, ini namanya perbuatan. Kata kerja. Ada perbuatan, pasti ada yang berbuat. Siapa yang berbuat? Dalam bahasa Arab, kalau yang berbuat disebut fa'il. Nah, min disebut apa min? Huruf jar. Hurfa ti. Kenapa ti? Jar. Karena ada min, karena ada huruf jar. Saya tanya Pak Samsu, untuk ini yang mana? Masya Allah. Apa artinya? Kamarnya kosmolah atau ruangan kosmo. Kenapa huruf ti kasroh Pak Samsu? karena ada min. Betul. Kenapa al-mudiri kasroh Pak Samsu? Karena mudhof ilaih. Masya Allah. Jantung nggak paham. Betul. Ntar pulang ngajarin anaknya, ngajarin istrinya, gitu kan? Oh gitu. Pesantren ya. Udah lulus. Iya. Mudah-mudahan jadi ustaz dan jadi dai. Ya, yang penting kita sudah bisa maksimal. Nanti Pak Samsu bisa sharing sama anaknya, gitu kan? Punya anak yang punya ilmu, kita harus nanya, jangan malu. Nah, Pak Ada baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ya. Ada, saya tanya. Pak Irfan, ada. Sudah kita pelajari di awal. Ada namanya apa? Isim isyarah. Dalam bahasa kita apa isim isyarah? Datun. Artinya apa? Ini. Maka dia bukan untuk mudhaf ilaih. Saya tanya Pak Irfan, untuk pilihnya yang mana? Baik. Iya. Betul. Karena hada bukan untuk ilaih, maka tidak mempengaruhi baitu. Baitu tetap dom. Hada baik i. Kenapa mitin kasar Pak? Karena untuk ilaih dipengaruhi oleh baitu. Wadalika baitu qalil. Mampera nomor 6. Ibnu Amali Tolibu. Kenapa gak tanwin, Pak? Kenapa gak tanwin? Nama tadi Bapak baca Amali. ininya nggak bisa. Tidak nggak apa-apa. Yang ini kan Pak. Iya. Nah, tadi Bapak nggak tampilin. Kenapa nggak tampilin? Nah dulu, kalau Bapak paham mana untuk bedanya, Bapak akan bisa. Untuk bedanya yang mana? Ibnu Amali.
Betul. Apa artinya? Anaknya Amar. Ya sudah. Kaidahnya untuk wilayah gimana? Ibnu Amarin. Rin. Nah, makanya Bapak tentukan dulu mana untuk wilayahnya. Rin. Anaknya Amar. Berarti ini bukan untuk wilayah. Berarti toh betul. Sekarang yang sini mana untuk wilayahnya? Yasirin. Betul. Yasirin. Tajirun. Tajirun. Tidak terpengaruh Pak? Tajirun. Run. Tajirun. Ya. Ibnu Amarin. Ibnu Amarin. Tolibun. Kenapa tanwin Pak? Karena nggak ada alif lah. Tolibun tetap dia pakai tanwin. Wabnu. Wabtu Yasirin. Rin. Wabtu Yasirin. Tajirun. Ya. Apa artinya? Putranya Amar. Siswa. Apa mahasiswa? Atau dan anaknya Amar mahasiswa dan anaknya Yasir pedagang. Oh, okay. Jadi kita tentukan dulu untuk wilayahnya. Mana? Ibnu Amarin. Ini bukan untuk wilayah, tapi ini namanya jelas. Anaknya Amar mahasiswa. Oh, anaknya Amar. Nah, ibnunya Sirin Tajirun. Inilah Pak. Inilah yang kita sebut dengan ilmu nahwu. Apa Pak? Ilmu nahwu. Perhatikan semua, ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu yang mempelajari harokat terakhir suatu kata. Kenapa dia kasrotain, kenapa dia tomatain, kenapa dia fathah dan sebagainya. Inilah ilmu nahwu. Nomor 8. Ada nomor 13 juga. Pada itu. Ya, sekarang Bapak tentukan dulu mana untuk baiknya. Setelah itu Bapak lihat nanya alif lamnya apa. Ada alif lamnya Ivan. Betul. Bapak tentukan dulu mana untuk baiknya. Betul. Gampang ya. Betul. Dan jadi ini bukan untuk lain. Kembali ke asal. Yang kedua, adakah untuk lainnya? Betul. Wabaitut tajiri betul. Apa artinya Pak? Pak? Apa huruf? Jauh. Betul. Saya tanya Pak, al-mudarrisi kenapa kasar? Betul, karena mudhaf. Baik itu karena dia di awal. Adapun wa itu tidak berpengaruh apa-apa. Dia artinya dan rumahnya dagang. Ya. Yusuf, bilang. Baiti. Ya, saya tanya. Mana untuk nilai? Apa artinya? Kita saya lagi. Untuk mengenali untuk nilai, kita analisa dulu. Oh, berarti ini kayaknya kuncinya mobil. Berarti harganya nggak mempengaruhi mereka. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua, apa artinya? Mana untuk nilainya? Tahun. Baik, bagus.
10. Betul. Betul. Man anta ya wala. Siapa kamu wahai anak? Wahai nak, bahasa kitanya nak. Jawabannya Anak itu kasih. ya. Kasih. Ya. Saya tanya dulu Pak supaya Bapak bisa menentukan harokat-harokatnya. Mana mudhaf untuk pilih? Betul. Mana untuk pilihannya semuanya? Ibnu Abbas. Apa artinya Ibnu Abbas? Anaknya anak. Berarti anak bukan untuk pilih. Berarti anak domir tidak mempengaruhi. Makanya Ibnu jangan Ibnu. Karena dia tidak mempengaruhi. Dia ini sebagai domir saya. Ya. Berarti tetap anak Ibnu bukan anak. Ya, itu namanya domir. Jadi domir itu tidak mempengaruhi setelahnya Pak. Tetap domir. Pak Ilyas. Wa ibnu man wa Langsung Pak. Wa benuman wa. wa ibnu man wa 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 ibnu Khalidi Khalid. Khalid. Khalid Nah, lanjut Pak. Saya tanya Pak Ilyas. Mana mudhaf ibnu Khalid. Betul. Wa untuk pilih enggak buah? Berarti tidak mempengaruhi ya. Tidak mempengaruhi. Berarti wa tetap wa, ibnu tetap ibnu. Khalid. Kenapa Khalidin kasrah Pak? Sertain? Karena untuk wilayah. 12. Pak Edi. Aina mas Aina mas Raba-raba. Sallallahu alaihi wasallam. Hilang kan? Ubah. Kurang dikit tuh. Mana sih? Nomor 12 ya? Ayo. Aina mas Rasulullah Ya. sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini memang agak kombinasinya banyak Pak. Saya tanya. Ini pengetahuan baru. Perhatikan semuanya. Ini kombinasinya banyak. Mana mudhaf ilaihnya? Apakah hanya ada satu atau dua? Masjid Rasulullah. Kira-kira bisakah masjid Rasul Allah disadarkan? Nah, itu akan mempengaruhi harokat dia. Nah, sekarang saya preteli masjid sama Rasul. Ayo, masjidun. Rasulun. Allahu. Masjid. Rasul. Allah. Bisakah masjid disandarkan ke Rasul? Bisa. Karena sama-sama masjid kan benda. Rasul manusia. Bisa disandarkan Pak. Selama itu benda manusia bisa disandarkan. Allah cipta kita. Rasul manusia. Allah pencipta. Bisa nggak disandarkan? Bisa. Baitullah, Naqutullah, Kitabullah, Rasulullah. Berarti di sini ada dua. Yang pertama masjid disandarkan ke Rasul. Rasuli disandarkan ke Allah.
kombinasinya Pak. Makanya wajar agak bingung. Makanya kalau nggak ada masjid itu Rasulullah. Kalau nggak ada masjid itu, Iya. iya Rasulullah. Kenapa jadi Rasuli? Karena ada masjid itu. Karena dia sebagai mudhof, ini sebagai mudhof ilaih. Nah, ini sebagai mudhof untuk ini. Allahi mudhof ilaih. Jadi ada dua. Ini mudhof untuk Rasuli. Rasuli mudhof, Allah. Jadi ada dua. Mudhof mudhof ilaih. Mudhof ini kombinasinya. Hah? Sekarang saya tanya lagi, coba baca lagi. Aina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Iya, sallallahu, karena ini fi'il Pak. Fi'il nggak boleh disadarkan. Wa fil Madinah fil nawarat. Ya, sekarang kita bareng-bareng. Aina. Ingat, aina tidak mempengaruhi kata setelah. Masjid itu tetap masjid. Masjidu. Rasuli. Apa Rasuli? Untuk masjid. Rasulillahi. Kenapa Allahi? Karena untuk Rasul. Oh ini nggak doma, kan ini mudhof nggak harus doma. Kan tadi misalkan min baitil mudarrisi. Apa artinya? Dari rumah Pak Guru. Mudhofnya mana? Baiti. Oh enggak doma? Karena ada min. Al-mudarrisi. Kenapa kasrah? Karena mudhof ilaih untuk baiti. Gitu juga ini. Masjidu. Kenapa doma? Enggak terpengaruh sama aina. Kenapa Rasuli? Karena mudhof ilaih untuk masjid. Kok ini kasrah? Enggak apa-apa, karena dia di sini dia posisinya dua dia. Sebagai mudhof ilaih untuk masjidu, sebagai mudhof untuk Allahi. Jadi dia kasrah di sini disebabkan oleh, dan dia walaupun kasrah juga sebagai karena ingat mudhof tidak selalu. Contoh katanya min baitil mudarrisi, ayo. Min baitil mudarrisi. Mudhofnya mana? Baiti. Domah bukan? Sama kayak di sini. Sama kayak ini. Geser dikit berubah. Sedikitnya panjang. Nah, paham ya? Ya, ini kombinasinya udah dua. Makanya tadi saya tanya, mana mudhof ilaihnya? Tentukan aja dulu. Ya. Kitabullahi khusus. Ya, terus ada Ka'bah. Al-Ka'bah itu Baitullah. Khusus. Iya. Karena kalau mudhof Pak, nggak boleh ada alif lam. Berarti Al-Ka'bah itu bukan mudhof. Yang mudhofnya berarti baitu. Kalau ada kata di depan ada alif lam, berarti itu bukan mudhof Pak. Tadi contoh kan Al-Qur'anu. Kenapa dia bukan mudhof Pak? Karena dia ada alif lam. Perhatikan di situ. Al-Qur'anu kitabullahi. Ya, ini memang kaidah mudhof ilaihnya kita harus tentukan dulu.
Mudhof ilaihnya yang mana? Al-Qur'anu kitabu apa kitabullahi? Kitabullahi kan? Kitabnya Allah. Berarti Al-Qur'anu bukan mudhof dan bukan mudhof ilaih. Berarti ini pisah aja. Nah, ada alif lam nggak boleh jadi mudhof ilaih. Nggak boleh jadi mudhof ilaih. Nggak boleh jadi mudhof. Tapi ini kan di kalimat ini. Misalkan kita mau jadikan dia mudhof bisa, tapi buang alif lamnya. Contoh. Bicara. Karena sudah ada hal yang pasti kan ya. Tapi misalkan kita mau jadikan dia mudhof bisa. Qur'anu, misalkan Qur'anu, Qur'anullah. Ayo, Qur'anullah. Qur'anullah. Maksudnya bacaannya, tapi jarang sekali. Karena isbal. Berarti Pak, kata yang selalu ada alif atau kata yang kata yang ada alif tidak bisa jadi. Untuk itu yang depan apa yang belakang? Dan belakangmu untuk tapi bisa jadi contoh ayatul Qur'ani. Tadi kan Al-Qur'anunya di depan, betul? Kalau kita mau dijadikan belakang bisa. Ayo, ayatul Qur'ani. Ayatul Qur'ani. Apa artinya? Ayatul Qur'ani. Atau misalkan huruf. Huruful Qur'ani. Ayo, huruful Qur'ani. Huruful Qur'ani. Ini Al-Qur'an. Nah, ingat-ingat Pak kaidah. Ayo, kata yang ada alif lam, Kata yang ada alif lam tidak bisa jadi mudhof. tidak bisa jadi mudhof. Ingat, mudhof itu yang depan ya. Tapi bisa jadi mudhof ilaih. Tapi bisa jadi mudhof. Berarti dia jadiin di belakang. Contoh ayatul Qur'an atau qiraatul Qur'an, ya kan? Contoh. Atau sahibul aja deh. Ayo, sahibul Qur'ani, ayo. Sahibul Qur'ani. Apa artinya? Sahabat Al-Qur'an. Sahabat manusia kan? Al-Quran kalamullah. Nah, kalau dia jadi mudhof ilaih bisa. Mudhofnya mana? Sahibu. Mudhof ilaihnya Al-Quran. Tapi kalau dia di depan, dia nggak bisa. Makanya dia mudhof di sini. Mudhofnya mana? Kitabullah. Al-Quran adalah itu kaidah Pak. Ingat-ingat kalau ada alif lam, ada kata di depan, kok pakai alif lam? Tapi kalau dia ada di belakang, bisa jadi mudhof. Tapi tidak pernah bisa jadi mudhof. Tidak pernah bisa jadi mudhof. Bila perlu Bapak tambahin, kata yang ada di belakang tidak pernah bisa jadi mudhof. Biar lebih mantap kan? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti gak ada al-baitul mudaris. Gak ada al-baitul mudaris. Buang alif lamnya. Jadi baitul. Ya. Tidak pernah bisa. Tidak pernah bisa. Selamanya tambahin.
Tambah lagi forever. Kalau dia ada alif lamnya, kemungkinan dua. Mat manhut atau mudhaf ilaih. Paham? Alhamdulillah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak